Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Tolong sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas tolong memimpin doa buat teman-temannya ya. Baik Bu Guru. Mari teman-teman sebelum kita mulai belajar kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Oke. Terima kasih ketua kelas. Ibu langsung saja untuk menyampaikan materi pada hari ini. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi turunan fungsi aljabar atau biasa yang kita kenal dengan diferensial. Nah, yang pertama adalah Ibu akan menjelaskan mengenai definisinya sendiri. Definisi dari turunan fungsi aljabar adalah turunan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya, atau kalian bisa juga menyebut definisinya sebagai turunan fungsi f adalah fungsi lain dari f aksen. Nah, turunan disimbolkan dengan f aksen x. Jadi, ini merupakan simbol dari turunan. Nah, kemudian yang kedua yang kita akan bahas adalah konsep dasar turunan fungsi aljabar. Di sini ada 4 konsep yang akan Ibu ajarkan ke kalian. Yang pertama adalah aturan konstanta, yang kedua adalah aturan identitas, yang ketiga adalah aturan pangkat, yang keempat adalah aturan rantai. Nah, kita mulai dari yang pertama, aturan konstanta. Aturan konstanta jika fungsi fx jika kita turunkan dia, maka turunannya menjadi f aksen x dan memiliki nilai sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua adalah aturan identitas. Aturan identitas berarti fx sama dengan x. Maka turunan f tersebut adalah f aksen x sama dengan 1. Nah, kemudian yang ketiga adalah aturan pangkat, di mana fungsi fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya menjadi f aksen x sama dengan n x pangkat n kurang 1. Nah, kemudian yang keempat adalah aturan rantai. Aturan rantai di mana fx sama dengan gx pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n dikali dengan gx pangkat n kurang 1 dikali lagi dengan turunan dari g aksen x atau turunan dari g. Nah, sekarang kita mulai saja ke soal pembahasan. Kita masuk di contoh aturan pangkat. Kenapa Ibu langsung lewati konstanta dan identitas? Karena pasti kalian sudah memahami konstanta dan identitas. Sekarang kita masuk ke aturan pangkat. Nah, contoh aturan pangkat ya. Misalkan di sini Ibu mempunyai suatu fungsi yang bernilai 4x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 3x dikurang 1. Nah, kita kembali ke aturan pangkat. Bagaimana sih cara mengerjakannya? Nah, kita akan mencari turunan dari fungsi fx tersebut. Nah, di sini berarti kita kembali ke sini ya anak-anak, lihat. Di sini kan berarti turunannya menjadi nx pangkat n kurang 1. Nah, n ini dari mana? N ini dari pangkat dikali dengan konstanta. Jadi nx dan pangkatnya ini dikurang 1. Nah, kita mulai ya, langsung saja ke contoh. Nah, pangkat dikali dengan konstanta. Tolong bantu Ibu ya. Berarti berapa nih? 3 dikali
4 12. X, terus berarti ini pangkatnya dikurang 1. Berarti 3 dikurang 1. Nah, kemudian ini berapa? 2 dikali 6. Kemudian pangkatnya 2 dikurang 1. Nah, ditambah dengan ini 3X. 3X ini punya pangkat nggak? 3X ini punya pangkat. Oh iya. Hasil pangkatnya ini adalah 1, tapi tidak perlu ditulis. Nah, kemudian 1 dikali 3 berarti kan hasilnya 3. Nah, terus 1 dikurang 1 kan hasilnya 0 kan? Berarti cukup kita tulis 3 saja. Oh iya. Nah, kemudian ini ada -1. -1 ini gimana, Bu? Nah, -1 ini Iya. kan dia tidak memiliki variabel, jadi kita tidak usah nulis, jadi kita cukup tulis sampai di 3C saja. Nah, kemudian kita hitung bersama-sama ya anak-anak. 3 kali 4 12. 12 X pangkat 2 dikurang 12 X pangkat 2 kurang 1 2 ke 1 Bu 1, Guru. berarti kan nggak usah ditulis kan? Iya. Nah, ditambah dengan 3. Inilah hasil turunan dari 4x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 3x dikurang 1. Begitu anak-anak. Sudah paham belum? Paham Bu Guru. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang lain ya. Tapi masih dalam aturan pangkat. Misalnya ibu punya soal fungsi x di mana anggotanya 2x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat dikurang 5. Nah, ini gimana cara kerjanya? Cara mencari turunan fungsi x-nya. Karena ini bentuknya sudah mulai kompleks kan? Karena sudah ada sudah ada 1 per x kuadratnya. Nah, sekarang sebelum kita menurunkannya, kita harus mengubah ini. Kita lihat ya, ini kan x-nya ini ada di bawah. Jadi yang harus kita gunakan di sini tuh kalian harus ingat ada. Kita kembali ke soal nomor 2 ya. Di sini kan kita lihat ada pangkat yang berada di bawah. Kalian harus ingat kalau ada pangkat yang ada di bawah, berarti kalian bisa menggunakan rumus eksponen. Nah, rumus eksponen itu apa? Misalnya, ibu punya 1 per A pangkat N. Berarti ibu bisa rubah dia menjadi A pangkat min N. Nah, ini yang harus kalian ingat ya. Kalau jika kalian menemukan soal seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini. Berarti kan, nah sebelum kita menurunkan fungsi fx ini, kan sebelum kita menurunkannya kita harus merubahnya dia dulu. Berarti kita rubah dia, ini tetap ditulis 3x kuadrat ditambah dengan ini yang kita rubah. Ini kita rubah seperti yang ini. Berarti x kuadrat ini berarti menjadi 1 per x kuadrat ini berarti menjadi x pangkat min 2 dikurang dengan 5. Nah, kemudian selesai kita sudah merubahnya seperti ini anak-anak, kita sudah bisa menurunkannya. Nah, kita sudah bisa menurunkannya. Menurunkannya seperti apa? Seperti cara yang di atas tadi. Nah, 2 kali 3 6. X 2 dikurang 1 kan? 1. Perlu ditulis. Nah, ditambah dengan min 2 dikali 1. Min 2 dikali 1 berapa Bu Guru? Berapa yo? Min 2. Min 2 X. Nah, min 2 dikurang 1 berarti kan hasilnya min 3. Nah, kemudian di sini kan cuma ada konstanta dan tidak ada variabelnya. Jadi kita langsung saja. Nah, selesai kita sudah mendapatkan seperti ini, kalian bisa merubahnya seperti ini. 6x dikurang 2 per x pangkat 3. Kenapa x jadi pangkat 3? Kan dari atas ke bawah atau udah berubah. Jadi ya Bu Guru. Ya. Sudah ngerti anak-anak? Iya. Berarti kita dapat hasil dari turunan dari
3x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat dikurang 5 adalah 6x dikurang 2 per x pangkat 3. Sampai di sini paham? Paham. Ya, tolong ditulis dulu ya anak-anak. Ya Bu Guru. Sudah Bu Guru. Oke, sudah ya. Ibu hapus ya anak-anak. Ya. Oke, ya kemudian yang kedua yang Ibu akan bahas adalah aturan rantai. Aturan rantai itu yang jika diketahui fungsi f(x)-nya adalah g kali x pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n dikali gx pangkat n kurang 1 dikali dengan turunan dari g aksen x. Nah, berarti langsung kita masuk ke contoh. Nah, semisalnya Ibu mempunyai soal fx sama dengan 2x kurang 1 pangkat 2. Jika kita mempunyai soal seperti ini kita bisa lanjutkan ya. Langsung kita kerjakan. 2x ke 2x berarti 4x kuadrat dikurang dengan 2x dikali 2 berarti kan 4x. Nah, ditambah dengan min 1 dikali min 1 dikali min 1 berarti 1. Nah, dari sini kita bisa langsung menurunkannya. Berarti kan ini 8x dikurang dengan 4. Nah, sampai sini kalian sudah mengerti? Sudah Bu Guru. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Semisalnya Ibu mempunyai suatu fungsi fx yang terdiri dari 3x dikurang 1 pangkat 2020. Nah, bagaimana nih cara kita mengerjakannya? Kan nggak mungkin kalau kita mau manual mengerjakannya dengan 3x dikurang 1 dikali sebanyak 2020 kan nggak mungkin. Nah, jadi ini fungsinya aturan rantai. Nah, yang pertama kita misalkan ini sebagai dx. Nah, kita misalkan ini sebagai dx. Jadi kita jangan lihat ini dulu ya anak-anak. Yang kita lihat ada yang 2020. Nah, kita turunkan 2020 ini, 2020. Nah, kemudian kita tulis ulang dx ini ke bawah. Jadi 3x dikurang 1. Nah, kemudian kita lihat dia punya rumus. Rumus ini kan ada g aksen x berarti turunan dari g. Turunan dari g tadi apa? Berarti kita turunan dari ini. Turunan dari ini adalah turunan dari 3x dikurang 1. Berarti kan di sini ada pangkat 1. 1 dikali 3 3. Nah, berarti kan semua kalau sudah kayak begini, kemudian kita kalikan 2020 dikali dengan 3. Berarti hasilnya 6060. Nah, ini dia mengikut. Jadi 3x dikurang 1. Oh, lupa anak-anak, di sini harus ada pangkatnya ya. Nah, sampai di sini berarti pangkatnya harus dikurang dengan 1. Berarti 2020 dikurang dengan 1 berarti 2019. Nah, sampai sini paham? Paham Bu Guru. Nah, selesai sampai di sini, kita sudah menemukan turunan dari fx-nya. Jadi turunan dari fx-nya itu adalah ini. Nah, tapi seandainya kalau ditanyakan turunan dari, misalnya yang ditanyakan turunan dari x-nya itu adalah 1. Berarti gimana caranya? Berarti caranya adalah ini 6060. Jadi ini 3x kurang 1 ini, x-nya ini kita substitusikan dengan 1 ini, nilai 1 ini. Jadi kita gantikan setiap x-nya dengan 1. Nah, jadi 3 dikali 1 dikurang 1 2019. Nah, kemudian kita bisa langsung tulis 6060 dikali berapa nih hasilnya? 3
3 kali 1 3. 3 Tiga. kurang 1 2. 2. Nah, 2 Tidak pakai pangkat Bu Guru. pakai anak-anak. Nah, jadi sini ya. Ya, Jadi inilah hasil dari bila ditanyakan F-nya. turunan F aksen satunya di sini. Sampai di sini paham ya? Kita akan ke pembahasan selanjutnya, yaitu aplikasi turunan fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu akan memberitahukan ke kalian apa sih aplikasi dalam turunan dalam kehidupan sehari-harinya kita. Nah, yang pertama itu ada penerapan turunan. Yang paling umum tuh penentuan nilai maksimum dan minimum. Jadi hal ini kita dapat temukan dengan istilah keuntungan terbesar, biaya terkecil, terus kekuatan terbesar, serta jarak terjauh. Nah, kemudian yang kedua yaitu turunan dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan, sehingga sering digunakan dalam ilmu fisika. Jadi turunan ini tuh bukan hanya terdapat di matematika saja, tapi juga terdapat di ilmu lain. Nah, kemudian jadi setiap waktu percepatan yang mempunyai nilai yang dapat diketahui melalui fungsi turunan. Jadi bisa dikatakan fungsi turunan dalam matematika dan dalam fisika ini berkaitan erat, begitu anak-anak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu dalam membuat konstruksi suatu bangunan atau pencampuran bahan-bahan bangunan, serta pembuatan tiang-tiang dan pembuatan ruangan yang dilakukan oleh arsitek. Nah, serta juga dapat digunakan, turunan ini dapat digunakan untuk pembuatan kapal, pesawat, serta kendaraan lainnya. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu dalam dunia penerbangan, fungsi turunan ini sangat penting anak-anak. Kenapa Ibu bilang sangat penting? Karena fungsi turunan ini untuk menentukan laju pesawat dengan cepat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi setiap laju pesawat akan terdeteksi pada navigasi menggunakan perhitungan kalkulus otomatis. Jadi sehingga laju pesawat tidak salah arah. Begitu anak-anak. Mungkin aplikasi itu saja yang dapat Ibu bagikan untuk kalian. Nah, sebelum Ibu menutup kelas hari ini, Ibu ingin tahu atau Ibu ingin menyimpulkan materi hari ini. Nah, Ibu pengen kalian membantu Ibu ya. Coba yang pertama siapa ya? Amel. Coba Amel tolong menyimpulkan materi yang Amel dapatkan hari ini. Ya Bu Guru. Turunan fungsi aljabar definisinya yaitu turunan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Bentar. Terus Turunan disimbolkan dengan F aksen F aksen X. F aksen X Bu Guru. Iya. Nah, kemudian siapa lagi ya? Untuk Amel cukup, terima kasih ya. Kemudian untuk Indri coba. Konsep dasar turunan fungsi aljabar Bu Guru terbagi ada di 4. 1 aturan konstanta, Ya. 2 aturan identitas, 3 aturan pangkat, yang keempat yaitu aturan rantai. Ya, pintar sekali, benar. Kemudian Sinta coba, Sinta yang terakhir apa? Aplikasi turunan fungsi aljabar biasanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam penerbangan yang difungsikan untuk penghitungan laju pesawat biar tidak salah arah Bu Guru. Iya, pintar, bagus, terima kasih anak-anak semua. Mungkin cukup itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Berhubung waktunya sudah habis anak-anak, mari kita menutup pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kalian tulis dulu ya. Ya Bu Guru. Oke, sudah selesai menulis? Sabar. Iya, baik. Sudah Bu Guru. Iya, baik. Oke, karena waktu sudah habis juga, jadi materi yang Ibu sampaikan cukup sampai di hari ini saja. Kita akan melanjutkannya minggu depan. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat siang semuanya. Siang Bu Guru.
kasih.